Selamat datang di sesi review intensif kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas materi modulasi digital buat persiapan ujian kalian. Jadi, kalau kalian butuh panduan cepat dan terstruktur buat bener-bener paham materi ini, kalian ada di tempat yang tepat. Oke, ini dia silabus singkat kita hari ini. Kita mulai dari menyamakan konsep inti, terus lanjut ngebahas 3 besar modulasi dasar, masuk ke teknik UAM, dan pastinya kita tutup pakai satu simulasi pertanyaan ujian. Bagian pertama, modulasi versus demodulasi. Mari kita bahas konsep intinya. Bayangkan keseluruhan perjalanan data ini dari awal sampai akhir. Seorang pengirim menggunakan modulator untuk mengubah data digital murni, angka 0 dan 1, menjadi sinyal analog supaya bisa merambat lewat saluran komunikasi. Terus, di ujung sana, si penerima memakai demodulator buat membalik prosesnya. Nah, poin krusial buat ujian kalian tuh begini. Modulasi itu selalu tentang menyiapkan sinyal supaya cocok dengan kanal bandpass. Dia menaikkan frekuensinya. Di sisi lain, demodulasi itu ibarat proses detektif di sisi penerima. Tugasnya untuk mengekstrak dan memulihkan kembali angka 1 dan 0 yang asli tadi. Lanjut ke bagian kedua. ASK atau Amplitude Shift Keying. Modulasi dengan kekuatan sinyal. Buat memori jangka pendek ujian nanti, ingat baik-baik ya, di teknik ASK ini cuma tinggi gelombangnya atau amplitudonya saja yang berubah. Frekuensi sama fasenya dibiarkan konstan. Dan yang paling umum, untuk mewakili salah satu biner, amplitudonya sesederhana disetel ke angka 0. Kalau kalian ketemu grafiknya di soal ujian, ini gampang banget dikenali. Konsepnya mirip kayak menyalakan dan mematikan senter waktu main sandi Morse. Kalau gelombangnya tiba-tiba jatuh datar jadi 0 untuk biner 0, terus melonjak tinggi untuk biner 1, udah pasti itu grafik ASK. Walaupun ASR ini super simple buat diimplementasikan, kelemahan fatalnya, dan ini sering banget keluar di ujian ya, adalah teknik ini paling rentan sama gangguan noise. Kenapa? Karena noise itu secara langsung menabrak dan mengacaukan amplitudo. Tapi tenang saja, metode ini masih sangat kepake untuk aplikasi tertutup kayak transmisi di serat optik. Bagian ketiga, FSK atau mengubah frekuensi. Ini memodulasi dengan kecepatan gelombang. Masuk ke frequency shifting atau FSK. Di teknik ini, receiver bakal mencari perubahan frekuensi yang spesifik dalam rentang waktu tertentu untuk menentukan apakah data yang dikirim itu angka 1 atau angka 0. Amplitudonya sendiri tetap stabil. Nanti di lembar ujian kalian, visual FSK ini mirip banget sama mainan pegas slinky yang lagi ditarik ulur. Gelombangnya bakal kelihatan merapat untuk satu keadaan biner dan kemudian merenggang luas untuk keadaan biner yang lain. FSK ini pinter, dia membereskan masalah utama ASK karena bisa cuek terhadap lonjakan tegangan akibat noise. Tapi, ada kompromi kritis yang wajib kalian hafal. FSK ini boros spektrum, dia membutuhkan bandwidth 2 kali lipat lebih besar dibandingkan ASK. Bagian keempat, PSK atau mengubah fase, modulasi dengan penyelarasan gelombang. Di metode phase shifting ini, kita tidak mengubah tinggi atau kecepatan gelombangnya, melainkan memanipulasi fasenya. Misalnya nih, kita mengalihkan sinyal pembawa dengan +1 untuk biner 1 dan -1 untuk biner 0. Ini secara instan menciptakan pergeseran fase sebesar 180 derajat. Trik paling cepat buat mengenali PSK di soal ujian adalah cari patahan yang tiba-tiba. Kalau kurva sinusnya kelihatan seperti tersedak dan mendadak memutar balik arahnya, itu tanda pasti kalau pergeseran fase baru saja terjadi. Bisa dibilang PSK ini memberikan kita kelebihan dari 2 metode sebelumnya. Dia tahan banting terhadap noise seperti FSK, tapi tetap hemat menggunakan bandwidth seperti ASK. Lalu apa bayarannya? Proses deteksi sinyal di sisi receiver menjadi jauh lebih kompleks. Lanjut ke bagian kelima, QAM, sinyal 2 dimensi. Ini adalah teknik kombinasi tingkat lanjut. QAM adalah evolusi yang sangat cerdas untuk mendongkrak kecepatan data. Daripada cuma satu aliran, kita memecah aliran data menjadi simbol ganjil dan genap. Kemudian kita memodulasi satu urutan memakai gelombang kosinus, dan urutan yang satunya lagi memakai gelombang sinus secara bersamaan. Jadi pada dasarnya, sinyal asli dipecah menjadi komponen in phase dan quadrature phase. Dengan menggabungkan 2 teknik modulasi ini sekaligus, kita menyatukan kekuatan mereka menjadi satu aliran transmisi yang benar-benar padat.
Kalau ada satu hal mutlak yang harus banget kalian ingat buat materi QAM4 LRI di ujian, itu adalah efisiensinya. Teknik ini memungkinkan kalian mentransmisikan 2 bit data sekaligus hanya dalam satu interval waktu. Ini adalah sebuah penghematan ruang spektrum yang luar biasa. Terakhir, bagian ke-6. Pertanyaan ujian akhir. Waktunya menguji pengetahuan kalian. Oke, ini pertanyaan pamungkasnya buat kalian. Kalau kalian diharuskan mengirim data di kanal yang banyak banget noise-nya, tapi alokasi bandwidth-nya super terbatas, teknik modulasi mana yang bakal kalian pilih? Coba pikirkan lagi gimana PSK berhasil menyeimbangkan ketahanan terhadap noise dari FSK dengan efisiensi bandwidth dari ESK. Temukan jawabannya, pahami polanya, dan semoga sukses besar menaklukkan ujian modulasi digital kalian.